Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Yasmin. Pada pertemuan hari ini, saya akan melanjutkan materi kemarin. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit penjelasan dari saya. Untuk sistem penggajian pegawai di setiap perusahaan biasanya mempunyai cara dan perhitungan sendiri. Hal ini dikarenakan kemampuan dan bentuk perusahaan yang tidak sama. Bagi perusahaan besar, sistem penggajian akan lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil. Di perusahaan besar dengan kemampuan keuangan yang besar, karyawan, unit kerja, dan bidang pekerjaan yang lebih banyak menyebabkan perhitungan gaji dan pemberian gaji berbagai macam kompensasi kepada karyawannya kemungkinan lebih besar dan beragam. Sementara pada perusahaan kecil akan lebih sederhana. Walaupun demikian, setiap perusahaan harus mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi para pekerja. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat sewenang-wenang dalam masalah penggajian. Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penggajian atau pengupahan untuk karyawan swasta, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini melindungi hak setiap pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Atas dasar tersebut, pemerintah menetapkan upah minimum (UMP), yaitu upah minimum provinsi yang didasarkan pada kehidupan yang layak di setiap daerah. Oleh karena itu, kebutuhan hidup layak di setiap daerah tidak sama. UMP yang ditetapkan di daerah pun tidak sama. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Ada beberapa prinsip yang dinyatakan dalam peraturan tersebut tentang dasar penggajian atau pengupahan, yaitu sebagai berikut. A. Adanya hubungan kerja. Maksudnya dalam hubungan kerja harus ada dua unsur pokok untuk dapat mengatakan bahwa seseorang dikatakan menerima upah, yaitu adanya pekerjaan dan adanya instruksi untuk melakukan pekerjaan. Yang B. Jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap. Sesuai dengan pasal 5 pada peraturan pemerintah ini, gaji tetap terdiri atas gaji pokok ditambah tunjangan tetap atau tunjangan yang diperoleh karyawan dengan jumlah tetap pada setiap periode penggajian, dan gaji tetap ini tidak boleh di bawah UMP. C. Tidak ada diskriminasi. Sesuai dengan pasal 11 pada peraturan pemerintah ini, pemberian upah harus adil, objektif, dan tidak diskriminatif, seperti berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. D. Jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu pembayaran diatur pada pasal 18 sampai 20, artinya jika kesepakatan waktu pembayaran adalah setiap bulan, pekerja menerima upah setiap bulan satu kali. Yang E. Pembayaran dilakukan dalam mata uang yang sah. Jadi, pembayaran gaji di Indonesia menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah pada pasal 21. F. Tidak bekerja dan tidak ada bayaran. Maksud dari tidak bekerja, tidak ada bayaran adalah tidak dibayar apabila pekerja tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan pasal 21. Jadi, pekerja yang tidak melakukan pekerjaan tidak berhak atas upah, bukan karena upahnya dipotong ya. G. Cuti tetap digaji. Cuti tetap digaji diatur pada pasal 24. Cuti bukan berarti pekerja mangkir, tetapi cuti adalah hak pegawai sehingga walaupun tidak bekerja tetap menerima upah. Yang H. Total pemotongan upah maksimum adalah 50%. Sesuai dengan pasal 57, perusahaan dapat memotong gaji karyawan karena beberapa alasan, tetapi pemotongan dibatasi sampai 50%. Hal ini dilakukan agar pekerja masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masih dapat bekerja. I. Pengurangan untuk pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan surat kuasa perusahaan. Dapat melakukan potongan terhadap gaji karyawan dan diserahkan langsung kepada pihak ketiga. Dengan syarat, perusahaan harus terlebih dahulu menerima surat kuasa untuk melakukan hal tersebut karyawan yang bersangkutan. Contohnya, jika karyawan mempunyai pinjaman di bank, perusahaan dapat menyerahkan pembayaran pinjaman langsung ke bank tersebut dengan adanya surat kuasa. Selanjutnya, dalam mengelola sistem penggajian, ada hal lain yang dikenal juga dengan sebutan potongan. Potongan itu apa sih? Potongan adalah pengurangan gaji atau upah yang dilakukan oleh pemberi kerja.
Nah, ini dia macam-macam potongan, yaitu sebagai berikut. 1. Potongan pajak penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan PPh Pasal 21, karyawan yang gajinya termasuk dalam penghasilan kena pajak harus membayarkan pajak penghasilannya kepada negara. Perusahaan biasanya memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya, kemudian gaji karyawan dipotong untuk membayar pajak tersebut. Yang kedua, potongan iuran kesehatan atau BPJS Kesehatan. Perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawannya. Perusahaan biasanya mengikut sertakan karyawannya dalam berbagai macam asuransi kesehatan, salah satunya BPJS. Sama dengan pajak, perusahaan juga memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawannya dan gaji karyawan dipotong untuk membayar iuran BPJS. Ada juga perusahaan yang menerapkan iuran BPJS dipotong dari gaji karyawan sebesar 1%, sedangkan yang 4% dibayarkan oleh perusahaan. 3. Iuran hari tua atau pensiun atau BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berganti nama, yaitu BP Jam Sostek. Iuran ini serupa dengan BPJS Kesehatan tetapi digunakan untuk karyawan saat akan memasuki pensiun atau sudah tidak aktif bekerja lagi. Perusahaan dapat mengikutsertakan karyawannya dalam program pensiun. Pembayaran dilakukan oleh karyawan dengan dipotong gaji sebesar 1%, sedangkan yang 2% dibayarkan oleh perusahaan. Berikut disampaikan sebuah ilustrasi tentang penggajian seorang karyawan di suatu perusahaan dalam sebulan. Nah, ini tabelnya. Ya, di kolom pertama ada komponen penerimaan gaji. Apa aja sih? Ada gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak 2, uang lembur, uang transport, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pensiun. Di tabel sebelahnya ada jumlahnya sesuai dengan perusahaan dan dijumlahkan sebagai total gaji yang diterima oleh seorang karyawan. Dari gaji tersebut ada beberapa potongan, yaitu sebagai berikut. Di kolom pertama ada komponen pengurangan, yaitu iuran BPJS Kesehatan. Kedua ada iuran BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga ada potongan Bank BRI. Ini relatif ya, sesuai perusahaannya memakai bank apa. Setelah itu dijumlahkan sebagai total potongan. Di sini total potongannya sebesar 600.000. Setelah mengetahui komponen gaji dan jumlah potongan, gaji bersih yang diterima oleh pegawai tersebut dalam 1 bulan yaitu sebagai berikut. Di kolom pertama ada komponen pengurangan, yaitu total penerimaan dan total potongan. Total penerimaan sejumlah 4.650.000 dan total potongan sebesar Rp600.000. Jadi gaji bersih seorang karyawan adalah Rp4.050.000. Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.